Hai semuanya, kembali lagi di Samurai Gadget dan kali ini di depan saya ada Redmi 9T. Udah 1 minggu lebih saya pakai Redmi 9T ini sebagai secondary driver saya. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah review yang mungkin cukup deep ya, karena ya HP ini saya gunakan sebagai secondary udah sekitar lebih dari seminggu ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dari materialnya. Untuk yang di bagian belakang ini material dari Redmi 9T ini berbahan dasar polikarbonat ya, atau mungkin gampangannya kita sebut dengan plastik. Begitu juga dengan framenya. Bagian framenya di atas, samping, dan juga di bagian bawah ini juga terbuat dari bahan utama plastik. Kemudian untuk tekstur material di bagian belakangnya ini cukup unik ya, mengingatkan saya akan smartphone-smartphone awal yang dikeluarkan oleh Asus ya, dengan seri Zenfone ya. Jadi ini semacam bahannya itu seperti bergerigi gitu ya. Kemudian ini ada tulisan Redmi yang cukup mencolok di sini dengan emboss yang tenggelam di sini. Lalu di sini ada 4 buah lensa dari Redmi 9T ini. Lalu kita ke bagian atas. Di bagian atas ini di sini ada speaker ya. Lalu di sini ada infrared blaster. Infrared blasternya ada di sebelah sini, lalu di sini ada speaker, lalu di sini ada mikrofon, lalu di sini ada jack audio 3,55 mm. Nah, di bagian bawah di sini ada port USB Type-C, lalu ada stereo speaker juga, lalu di sini ada satu buah mikrofon. Lalu kita ke bagian samping kanan. Di bagian samping kanan ini ada volume rocker ya, volume up and down. Lalu di sini ada tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol lock dan juga fingerprint scanner ya untuk unlock. Lalu kita ke bagian samping kiri ya. Nah, di bagian samping kiri ini ada slot untuk SIM card dan juga micro SD. Langsung di sini kita coba buka ya. Nah, di sini ada 2 buah SIM card yang dua-duanya bisa stand besar bersamaan, jadi bukan hybrid ya. Lalu di sini ada slot juga untuk micro SD yang katanya diklaim bisa sampai up to 512 GB. Cukup gede banget ya untuk hitungan HP yang harganya mendekati 2 jutaan. Nah, di sini kebetulan untuk yang Redmi 9T ini yang varian 128 GB ya. Internal ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah yang bagian materialnya, bagian belakang. Lalu selanjutnya kita ke bagian layarnya. Nah, layar dari Redmi 9T ini sudah menggunakan IPS LCD ya, dengan luasnya 6,53 inci dan ini cukup luas ya, cukup besar. Kalau misalnya teman-teman nggak biasa dengan HP yang besar, mungkin agak kurang nyaman gitu, tapi karena kalau preferensi saya sih nggak ada masalah ya dengan HP ukuran segini, karena saya terbiasa dengan HP yang size-nya udah cukup gede, yakni saya pakai OnePlus masihan untuk daily driver. Nah, lanjut ya, untuk layar dari Redmi 9T ini bisa sampai 400 nits ya, dimana kalau misalnya di bawah sinar matahari itu masih cukup bisa kita melihat dengan jelas. Dan screen to body ratio-nya sekitar 83,4%. Dan ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Nah, kalau misalnya kita beli Redmi 9T dengan kondisi baru, ini sudah langsung terpasang sebuah anti gores ya. Jadi bukan tempered glass tapi anti gores, dan cukup melindungi ya untuk awal-awal pembelian. Kalau misalnya teman-teman masih khawatir, langsung belikan aja tempered glass-nya. Tapi anti gores kalau menurut saya udah cukup sih. Lalu selain itu kita juga dapat silicone case ya dari pembelian Redmi 9T ini. Oke, selanjutnya kita bahas di dalamnya ya. Nah, di dalamnya untuk yang Redmi 9T ini bisa kita lihat di sini langsung, ini belum pernah saya update sama sekali. Ini menggunakan MIUI versi 12.0.2. Dan di sini kelihatan ya, untuk internalnya 128 dan ini RAM-nya 6 GB. Nah, ini sudah sempat saya ubah di settingannya, jadi kita langsung tahu untuk penggunaannya di RAM-nya ya. Jadi dengan RAM 6 GB ini kondisi tidak ada aplikasi yang berjalan ya, dan nggak ada running di sini. Dan ini kelihatan yang available di sini sekitar 3,3 GB. Nah, bisa kita lihat di sini ya, 3,3 GB available ya. Nah, ini masih belum tahu apakah ada yang running di background.
Oke, selanjutnya kita ke bagian kameranya ya. Ini bagian yang cukup menarik dari Redmi 9T ini. Untuk Redmi 9T ini ada 4 buah lensa ya, bisa kita lihat di sini ya. Untuk desain dari kameranya ini cukup oke ya di tahun 2021, walaupun sebenarnya desain kamera yang seperti ini nih sudah banyak ya modelnya ya. Tapi ini untuk hitungan HP yang startnya dari 1 jutaan itu cukup kelihatan oke. Jadi secara sekilas mungkin HP ini akan kelihatan, looks-nya nggak kelihatan kalau HP-nya ini murahan ya. Oke, langsung kita coba ulas satu persatu. Oke, yang pertama kita coba bahas, yakni yang bagian atas sendiri adalah lensa ultrawide. Lensa ultrawide-nya untuk Redmi 9T ini resolusinya 8 megapiksel ya. Dan ini cukup oke, sudah pernah saya coba seperti ini hasil-hasil fotonya. Untuk di kondisi cahaya yang cukup, hasil dari ultrawide ini cukup bisa diandalkan ya kalau menurut saya. Dan kalau misalnya di kondisi yang low light juga, kita juga bisa menggunakan mode night mode ya, jadi nggak ada masalah gitu. Asal objeknya bukan objek-objek yang bergerak ya, karena pasti kemampuannya nggak akan seoptimal di lensa utamanya. Oke, yang selanjutnya yang di bagian kedua ini adalah lensa yang paling diandalkan dari Redmi 9T ini, yakni lensa 48 megapiksel ya resolusinya. Dan saya kurang tahu apakah ini beneran 48 megapiksel atau dia menggunakan pixel binning ya, yang aslinya mungkin dia dibagi 4 ya, atau mungkin dibagi 8. Jadi bisa jadi, ini baru asumsi ya, jadi bisa jadi untuk yang lensa ini itu 48 megapiksel, anggap aja kita bagi 4 ya, berarti lensa utamanya mungkin sekitar 12 megapiksel ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya yang di bagian ketiga yang besar ini adalah lensa untuk potretnya ya. Jadi untuk depth, kalau misalnya kita pakai untuk mode potret. Lalu yang terakhir yang paling kecil yang di bagian sini, nah di bagian sini ini adalah lensa makro. Nah untuk yang lensa makro ini kalau pendapat pribadi saya dari yang udah pernah saya coba, kalau misalnya saya gunakan foto pakai lensa makro ini hasilnya masih kurang oke sih. Dan untuk menggunakan lensa makro ini agak susah gitu, karena kita harus mendekatkan objek itu dengan jarak yang masih susah untuk dikendalikan gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih prefer menggunakan mode yang foto biasa ya. Nah lalu kalau misalnya kita coba foto objek seperti ini, mendingan kita foto objek yang biasa, lalu kita mungkin menggunakan night mode atau menggunakan mode 48 megapiksel gitu. Jadi kalau menurut saya untuk lensa makronya ini tergolong masih kurang bisa diandalkan. Nah kemudian untuk hasil fotonya, saya akan tunjukkan ya. Untuk yang pertama, untuk mode 48 megapiksel ini cukup oke, apalagi kita gunakan di cahaya yang cukup. Lalu selanjutnya untuk yang mode night mode ini juga kelihatan masih bagus, dan asalkan kondisinya itu tadi cahayanya cukup dan objeknya diusahakan bukan objek yang bergerak ya, kecuali kita akan melakukan foto long exposure. Lalu untuk yang mode depth effect ya juga seperti itu, masih tergolong oke dan cukup standar ya. Oke, selanjutnya kita coba bahas mengenai fitur yang dibenamkan di Redmi 9T ini. Yang pertama di bagian Netflix ya. Nah di bagian untuk Netflix ini cukup menarik untuk kita bahas, karena Redmi 9T ini sudah mendapatkan sebuah sertifikat, yakni Widevine L1 Certification. Apa itu? Jadi itu adalah sertifikat yang difungsikan untuk mendukung streaming HD atau HD di aplikasi seperti Netflix, lalu Amazon Prime, videos dari Google Play dan lain sebagainya. Kita contohkan ya, di sini kita buka sebuah film dan di sini akan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat ya, di sini ada tulisan HD-nya, dan HP ini juga bisa support untuk nonton HD di Netflix, dan ini cukup oke. Di HP range harganya hanya 1 hingga 2 jutaan. Nah, selanjutnya kita coba bahas untuk baterainya. Baterai dari Redmi 9T ini sudah 6000 mAh, dimana ketika saya melakukan tes charging ini menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam ya. Dan itu hitungannya lumayan oke, karena baterainya ini cukup gede, 6000 mAh.
Kemudian ketika saya tes untuk melakukan streaming seharian, dan itu menghabiskan waktu untuk SOT-nya sekitar 7/4 jam ya. Dan kalau misalnya ini penggunaannya dari 100% hingga sekitar 15%-an, dan standby-nya sekitar 16,5 jam ya. Dan kalau misalnya emang kita bisa ngiritnya ya, dalam artian kita full di rumah menggunakan wifi, mungkin itu akan menghabiskan SOT yang lebih besar ya. Nah, ini contohnya ketika saya kemarin gunakan untuk full Netflix seharian, itu seperti ini ya, bisa sekitar 8 jam 10 menit, dan ini cukup kece banget untuk hitungan HP yang entry level. Oke, yang selanjutnya di sini adalah fitur Game Turbo, dimana di sini dibenamkan di MIUI 12 ya. Jadi di Game Turbo ini kita bisa memilih game mana saja yang akan kita aktifkan untuk game turbonya ya, sesuai dengan namanya. Jadi kalau misalnya kita ngegame mungkin akan terasa lebih smooth ya. Dan di sini saya tes untuk lakukan gaming di PUBG Mobile, dan ini adalah pengetesan ketika saya melakukan gaming menggunakan Redmi 9T ini di aplikasi game PUBG Mobile ya. Jadi untuk settingannya ini mentok di smooth high ya. Dan kalau misalnya kita naikkan di balance, ini hanya sampai di medium untuk frame rate-nya. Oke, mungkin sekian review singkat dari saya tentang 1 minggu penggunaan Redmi 9T ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.